mukhalafatun lil hawadith. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah pada waktu ini, yaitu menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam, salat fardu berjamaah, yaitu salat maghrib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu berbuat taat dan ibadat kepadanya. Amin Allahumma amin. Menyambung kajian kita yang telah lalu, yaitu tentang sifat Allah. Ada 20 sifat yang wajib kita ketahui bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada 20 sifat. Yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa. Itu sudah kita bahas pada kajian yang sebelumnya. Kemudian kita memasuki sifat Allah, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang keempat, yaitu mukhalafatu lil hawadith. Mukhalafatu lil hawadith artinya apa? Yaitu bersalahan Allah taala bagi segala yang baharu. Bersalahan. Maka mustahil Allah Ta'ala itu sama. Maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Apa artinya? Tiada seumpama Allah Ta'ala itu bagi sesuatu. Jadi Allah tidak ada samanya. Kalau menyamakan Allah dengan sesuatu, maka dia sudah memandangkan Allah itu bukan Tuhan. Jadi kalau Allah itu sama dengan sesuatu, berarti Allah itu bukan Tuhan. Nah di sini maka itu Allah Taala itu menyalahi bagi yang baharu. Siapa yang baharu itu? Ya seperti kita, makhluk namanya. Maka patut bagi orang yang beriman dan mengiktikadkan bahwa ia banyak membaca tasbih pada Allah Ta'ala buat adanya. Amalannya apa? Ketika kita tahu sudah sifat Allah yang keempat, yaitu mukhalafatul lil hawadith, amalannya apa? Maka perbanyaklah dalam setiap hari itu bertasbih kepada Allah. Itulah amaliyahnya. Jadi mukhalafatul lil hawadith, sesuatu yang baharu Allah tidak sama dengan sesuatu yang baharu. Apa? Sesuatu yang baharu itu ialah sesuatu yang bisa hancur. HP hancur. Asalnya ada, diadakan kemudian hancur. Dan lagi. Nah itu sesuatu yang tidak awet. Itu namanya hawadith baharu. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya baharu. Artinya apa? Baharu berarti yang namanya baharu itu ada yang menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin Allah menciptakan sesuatu sama lawannya. Mungkin kita mengolah meja. Kita mengolah meja sama dengan kita meja dulu. Karena mungkin pertama bahan bakunya beda sudah. Bahan bakunya sudah beda. Nah itu tidak ada sesamaan bagi Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Jangan disamakan. Jadi sama kita ketika kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganggap sesuatu itu bisa memberi bekas, memberi apapun sesuatu yakin di hati, maka itu sudah menyimpang. Ada pohon ganal, duduk di bawah pohonnya, memberi sesajen ke pohon tersebut. Kenapa itu? Karena ini pohon ini selawas aku memberi sesajen ke pohon ini, memberi wadai apa semacamnya
rezeki rezeki lancar pada dirinya. Nah itu kita berubah sudah. Kita menganggap bahwa yang memberi sesuatu itu adalah pohon tersebut. Yang memberi sesuatu adalah pohon itu yang berikutnya. Yang salahnya mengiktikadkan di hati. Maka Allah tidak bisa tidak sama dengan yang lainnya. Mukhalafatul lil hawadits. Itu berarti bahwasanya ada Tuhan selain Allah yang diyakini orang yang datang ke pohon tadi itu, karena sesuatu yang hanya mampu memberi rezeki kepada makhluknya hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak bisa. Sedangkan dia menganggap bahwasanya pohon itu memberi rezeki lawannya. Apa buktinya? Ini seorang menyampaikan selawas aku mengandap roti, apalagi buah-buahan di bawah itu haram Tuhannya. Tuhannya bisa memakan roti tersebut dan rezeki itu lancar. Tak tahu begitu sampai di pohon tersebut, sekali ada orang minta ya sudah ada orang mengintip. Ketika makan makanan di pohon itu jauhnya masih jauh. Orang yang mengintip tadi yang makan sekalinya dipadahkannya Tuhan makan. Padahal Tuhan yang makan. Tuhan siapa? Yang penghuni pohon tersebut. Itu namanya sudah menduakan Tuhan, artinya menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Mukhalafatul lil hawadits, artinya Allah Taala bersalahan artinya bersalahan itu tidak sama. Baik dalam bayangan dan pikiran kita tidak ada kesamaan Allah bagi sesuatu. Kalau sedikit tersirat di hati bahwasanya Allah sama dengan ini, itu walaupun sedikit, nah itu sudah berbahaya. Etikat kita berbahaya. Kalau sedikit pun kita ada menyamakan Allah dengan sesuatu, maka itu berbahaya etikat kita. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah ini tidak ada sama bagi segalanya makhluk yang ada di dunia ini, di alam semesta ini tidak ada samanya. Karena apa? Karena Allah yang menciptakan. Itu sifat Allah yang keempat, yaitu mukhalafatu lil hawadits. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah itu tidak ada sesamaannya, tidak ada hal yang mirip atau segala macam ada, maka amaliyahnya apa? Sudah tahu itu, maka perbanyaklah membaca tasbih. Itu amaliyahnya, membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sifat Allah yang keempat. Yang adalah pertama wujud, yang kedua qidam, yang keempat baqa, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafatu lil hawadits. Tuh, 4 sudah. Yang 20. Jadi 4 itu harus dihafal juga. Seminggu waktunya menghafal yang 3. Wujud, qidam, baqa. Yang seminggu akan bertambah ulang seperti mukhalafatu lil hawadits. Wujud artinya ada, mustahil ada. Itu aja dihafali dulu. Dihafali supaya hafal kita. Jadi kalau anak cucu berkumpul, bah ulun belajar pesantren bahai kai bahwasanya di pesantren itu belajar sifat 20. Kalau guru ustaz di pesantren ujar sidin, orang yang itu kalau orang Islam itu wajib hafal sifat 20 itu kai biasanya hafal kai sopan. Kalau pada hafal lawan cucu namanya pada kada hafal sopan. Nah, maka itu berjabatan menghafal wujud, qidam, baqa. Wujud, qidam, baqa 3 buku. Qidam artinya sedia, baqa artinya kekal. Ini yang keempat, mukhalafatu lil hawadits. Allah Taala itu menyalahi bagi yang baharu, artinya ada sama bagi yang baharu. Yang baharu seperti kita ini. Itu yang keempat. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang kelima ialah qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basaratan, qadirat, muridat,
anak itu tentang Allah dan Rasulnya. Sambil ngayun anak, sambil menggendong anak baca salawat, lagu salawat, sambil menggendong anak baca sifat 20 kalau dia hafal. Kalau ada hafal, barang di buku sudah tertulis ada apa sampai hafal hanya dapat bukunya. Kemudian sifat yang kelima, qiyamu ta'ala binafsihi, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya tanpa didiriakan, gitu. Maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Artinya apa? Allah Ta'ala itu berdiri sendirinya, mustahil ada yang menghidupkan atau mendiriakan, itu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang maha kaya daripada sekalian alam. Maka patut bagi orang yang beriman mengiktikadkan bahwa ia menyatakan hajatnya dan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amaliyahnya dalam sehari-hari bagaimana ketika kita tahu bahwasanya sifat Allah Ta'ala yang ta'ala binafsihi, makanya setiap ada sesuatu mintalah kepada Allah. Setiap ada kesusahan mintalah kepada Allah. Setiap ada sesuatu yang membuat kita merasa tidak sanggup merasa, padahal sesuatu yang diberi oleh Allah Ta'ala itu adalah sesuatu yang anugerah. Sakit tak nyaman tak ada kayak itulah, tapi kita merasa bahwasanya ya Allah karena sanggup lagi menerima cobaan seperti ini, untuk meminta kepada Tuhan Allah, ringankanlah cobaan yang menerpa. Minta dengan Allah, minta dengan Allah, jangan meminta lawan hukum atau segala macamnya. Kalau kita ada hajat di dunia dan akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pikiran kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan berduduk, berabah, dan berdiri. Semuanya pikiran kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amaliyah qiyamu ta'ala binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, tidak ada yang mendiriakan. Amaliyahnya ialah selalu meminta kepada Allah, jangan meminta kepada yang lain, dan selalu pikiran kita hanya kita tuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sudah pola pikiran kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita aman, nyaman, selamat. Selalu Allah Ta'ala yang dipikirannya, yang diingatkannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman itu. Kalau kita ada permintaan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ada orang yang anaknya nyalahkan orang ziarah ke kubur, katanya bapak ziarah ke kubur minta lawan penghuni kubur jarinya. Itu jarinya, padahal kita kan minta sama lawan yang ada di kubur, lawan ulama atau orang soleh yang ada di kubur di mana. Kita kan minta sampai segitu ada. Kita minta sama Allah Ta'ala juga. Kita minta sama Allah, cuman tempatnya di situ ya saja. Kalau orang yang ada di kubur itu sudah menyalahkan sesuatu yang menurutnya salah, ada. Datang kita ke kuburan musyrik jadinya. Kenapa? Orang yang beriman dilarang minta ke kuburan. Yang minta ke kuburan siapa? Kita semua datang ke kuburan itu mendoakan orang yang ada di kubur dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meminta lawan kuburan. Siapa itu? Banyak kan? Kalau mau jadi kaya ada itu banyak. Ya, ujung-ujungnya apa? Orang ziarah diharapkannya, dipatahkannya macam-macam lah. Pokoknya ada boleh yang ziarah itu karena dianggapnya meminta lawan kuburan. Kayak orang yang datang ke sana dianggapnya
udah ada kebutuhan menjadi permintaan kuburan. Jadi orang datang ke kuburan itu minta sama Allah Ta'ala juga, minta sama Allah Ta'ala. Cuman berkah daripada orang yang ada di kubur ini karena dia orang mulia, orang yang kita anggap mulia waktu beliau hidup, lalu kita minta sama Allah Ta'ala. Dan jangannya ibarat kita meminta lawan pemimpin itu, nah kita begawi lawan pimpinan, anak minta sesuatu lawan pimpinan kita bawa apa jaminannya kita bawa. Nah kalau pemimpin itu lawan bos turun anak bos saya ini ya kan, nah jaminannya ini bawakan. Ini jamin bosnya jujur kan, ini jaminannya. Kayak itu juga ya Allah, urun minta sesuatu ya Allah. Ulun minta sesuatu ya Allah, berkat yang ada di kuburan ini, berkat orang mulia yang bersemayam atau bermakam di kuburan ini ya Allah, berilah ulun apa saja itu. Mintanya sama siapa? Sama Allah Ta'ala. Lain di kuburan lain. Hubungan kita di kuburan itu. Lalu disalahkannya, dianggapnya kayak itu, disaperatakannya. Lain yang orang buka dukun itu lain biasanya ke mana itu? Gunung Lawu, biasanya orang meminta kesulian segala macam, nah itu jujur. Jangan salahkan itu jujur meminta. Aku ada yang minta sama Allah jujurnya, minta sama Allah Ta'ala jujurnya. Lain biasanya itu cara-caranya berbeda, sesuatu yang diharapkan itu jujur. Ayo hak mensalahkan itu terserah saja. Tapi kalau orang yang berziarah ke kubur semuanya meminta kepada Allah Ta'ala, semuanya meminta kepada Allah Ta'ala. Pertama didoai Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang ada di kuburan ini ya Allah. Kan gitu. Itu namanya kita meminta ampun kepada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala, memintakan ampun dengan orang yang ada di kuburan ini. Nah ya Allah, dengan berkat kemuliaan orang yang ada di kuburan ini ya Allah, berilah ulun duit misalnya, ulun ya Allah, ulun minta duitnya 1 miliar berkat yang ada di kuburan ini. Kenapa? Kami mintanya sama Allah Ta'ala. Itu begawi. Enggak begawi kalau boleh juga. Jadi mintalah hajatmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan meminta lawan yang lain. Terus kayak benernya? Kayak benernya itu etikat di hati kita. Kita meyakini bahwasanya yang memberi itu hanya Allah Ta'ala. Kalau kawan minta apa? Jarak ini, kita pada misi inilah kawan. Ada yang minta pakaiannya, yang boleh minta sama pakaiannya, minta sama Allah Ta'ala. Salah itu. Ini mainnya adalah dikit di hati. Kita perantara meminta sama Allah Ta'ala, perantaraan orang tersebut. Kita hendak pergi, hendak pulang ke Balikpapan. Kalau minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, ulun hendak Balikpapan. Dia aja rasa sampai. Kalau sampai, kami diam aja. Artinya Allah Ta'ala, nah aku kabulkan hajat ikam. Cuma ikam harus kayak ini. Kayak apa caranya? Naik mobil dahulu, buka lawang dahulu, mobil aja masuk. Atau bikin dulu aplikasinya, hanya datang. Itu caranya. Kalau kamu hendak sampai, kayak itu Allah Ta'ala, enak sampaikan. Ikam kembali Bapak. Ada caranya kayak itu, ada bunyi itu. Kita meminta sama Allah Ta'ala, ya Allah sampaikan, nah ulun hendak kembali Bapak, hilang langsung ada. Ada tata caranya kita supaya mendapatkan kabul hajat dari kepada Allah Ta'ala. Keinginan kita tercapai, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya Allah, ulun hendak supir, ya Allah hendak duit, ulun karena diminta selain daripada duit Allah, tapi kita begawi karena itu. Nah, aku
sama aku. Kenapa gak gaji? Kenapa judulnya? Jadi Allah telah memberi rezeki itu harus ada usaha orang tersebut untuk mendatangi rezeki tersebut. Rezeki apa? Yang halal tersebut. Artinya ada usaha, kecuali ketika kita sudah berusaha namun tidak sesuai dengan apa yang kita minta sama Allah Ta'ala, itulah yang terbaik diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita minta duit 1 miliar, berdoa nih. Jangan karena berdoa itu sudah kena 1 triliun nggak apa-apa. Karena berdoa, masalah diberi atau ada itu terserah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala paling mengerti, paling tahu dengan keadaan kita. Namanya Allah Ta'ala berikan kita 2 juta, itu banget berarti sesuatu yang kita perlukan situ. Kenapa? Seandainya aku kabul ketika aku memberikan sesuai dengan permintaan kami, yaitu 1 miliar aku berikan, maka itu bisa lupa lawan Allah Ta'ala. Kita meminta ya Allah, orang meminta duit 1 miliar diberi Allah Ta'ala 1 miliar, nanti kamu bisa lupa dengan aku. Ketika kamu minta 1 miliar, aku beri 2 juta, aku beri 2 juta, akhirnya kenapa? Kamu minta lawan aku kita kan selalu ingat lawan aku. Lamanya aku beri 1 miliar langsung kita lupa sama aku. Kita bisa lupa lawan aku. Maka itu aku tidak memberi apa yang engkau minta, tapi aku memberi apa yang engkau butuhkan. Aku memberi apa yang engkau butuhkan. Aku tidak memberi apa yang engkau minta, tetapi aku memberi apa yang engkau butuhkan. Itu. Jadi berdoa selalu kepada Allah Ta'ala, meminta selalu kepada Allah Ta'ala. Seandainya apa yang kita minta tidak sesuai, itulah yang ada di kebutuhan kita, bukan kebutuhan yang lain atau kebutuhan yang itu. Jadi intinya apa? Disyukuri atas apa yang Allah Ta'ala berikan. Kalau hanya karena syukur, ya nggak ada pekerja. Tahun kemarin jadinya dapat bungkusan nasi, bungkusan daging 3 bungkus. Tahun ini sebungkus aja. Tahun ini sebungkus saja. Kenapa tahun ini sebungkus? Karena tahun kemarin kita akan bersyukur dengan 3 bungkus tersebut. Ada bersyukur. Kemana? Mahal 3 bungkus tahun ini jadinya kemarin 4 bungkusnya. Ada bersyukur ya. 3 bungkusnya akhirnya langsung bungkus saja. Tahun yang akan datang ini kan bersyukur ulang. Main tahun ini sebungkus dapatnya kemarin dapat 3 bungkus. Akhirnya apa? Tahun yang akan datang dapat sekali. Kadang bersyukur yang seperti ini. Seandainya disyukuri yang seperti ini, alhamdulillah dapat sebungkus. Itu makanya rada lalu ya. Itu nggak ada bersyukuri. Melihat yang di bawah bukan melihat yang di atas. Kalau hanya kita melihat di dalam hal duniawi, melihat memandang ke atas, maka tidak ada syukur. Kadang bakalan kita mau bersyukur karena yang dilihat di atas saja. Kalau urusan duniawi yang kita pandang, pandanglah yang di bawah. Baik sepeda, pandang orang yang berjalan batis. Orang yang berjalan batis, pandang yang orang yang kada bisa berjalan. Itu aja. Yang kada bisa berjalan, pandang orang yang ada hobi hilang. Itu aja lagi. Akhirnya apa? Ada sombong. Pertama, kamu mensyukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mensyukuri. Sedikit banyaknya syukur kepada Allah Ta'ala. Diberi Allah Ta'ala ini alhamdulillah. Diberi Allah Ta'ala duit 500.000. Syukur itu. Yang sana pernah dapat duit sama sekali, alhamdulillah dapat 2 bungkus daging misalnya. Yang Jepang dapat 1 bungkus saja, alhamdulillah. Itu mensyukuri. Akhirnya tahun yang datang bertambah karena tahun kemarin bersyukurinya. Kenapa jadi berkurang itu? Yang asalnya 3 bungkus, tahun yang akan timbul 2 bungkus. Pemain ulang 2 bungkus saja jadinya. Tahun kemarin akan 3 bungkus ya kan? Itu nanti bersyukuri. Itu akibat yang akan datang itu berkurang. Akhirnya apa? Karena judulnya kurang. Kenapa nih? Kosong akhirnya alih berapa akhirnya penganunya apa tuh? Alih pokoknya pendapatan alih pendapatan jadi ada uang pada daya menjual sapi ini udah kami jadinya. Itu istilah dimuntung aja. Padahal kalau Allah kita bandingkan
namanya nikmat itu bukan hanya berupa materi, duit, bukan itu. Bukan hanya itu, banyak. Awak sehat itu nikmat juga. Mata bisa memandang, nikmat juga. Untung kabupaten bisa makan, bisa merasakan padas, manis, asin, segala macam, itu nikmat. Itu jangan lupa orang mensyukuri hal seperti itu. Tahunya yang namanya nikmat itu duit terus. Tahunya padahal nikmat itu banyak. Yang terutama nikmat yang paling besar diberi oleh Allah Ta'ala ialah nikmat iman dan Islam. Itu nikmat yang paling besar, dan nikmat kita dijadikannya umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang luar biasa nikmatnya, yang tidak dapat yang mana umat-umat yang terdahulu berdiri lawan umat Nabi Muhammad yang luar biasa itu. Kita bersyukur di situ. Banyak, sebenarnya banyak yang kita syukurin, banyak, cuman kita ada mau memikirkan hal itu. Tahunya apa yang dihadapan itu maksudnya batis kalau di jalan, itu untuk umurnya masih lawat tegang. Nah itu termasuk nikmat yang luar biasa diberi oleh Allah Ta'ala. Surah Al-Mulk ayat 5 sudah. Itu jadi qiyamu ta'ala bi nafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Itu. Kemudian jadi amaliyahnya itu selalu meminta hanya kepada Allah Ta'ala dan selalu ingat dengan Allah Ta'ala, pikiran kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya 5 ke 6 wahdaniyah. Wahdaniyah itu ialah artinya Allah Ta'ala itu Maha Esa, tunggal. Zatnya dan esa sifatnya dan esa pada fi'ilnya atau fa'alnya. Maka mustahil berbilang tunggal. Karena mungkin Allah Ta'ala itu berbilang, arti berbilang banyak. Tuhan merana, Tuhan bisa di sana. Ada itulah, ada. Apa fi'ilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, Allahu ahad. Apa artinya? Katakan oleh ya Muhammad, Allah Ta'ala itu Tuhan yang esa. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Allah Ta'ala tidak diberanakan oleh maulid dan juga tidak beranak. Tunggal, itu esa namanya. Maka fakul bagi mukmin yang mengiktikkan bahwa ia melihat apa? Fi'ilnya Allah Ta'ala dua atas tiap-tiap sesuatu kejadian. Amaliyah sifat Allah wahdaniyah ialah selalu memandang kerjaan orang lain yang ada di dunia ini adalah pekerjaan afalnya Allah Ta'ala. Afalnya Allah Ta'ala. Kalau seseorang pandang diri kita ketika kita bergerak, itu adalah afalnya Allah Ta'ala, pekerjaan Allah Ta'ala. Kita ini apa? Kita ini tidak ada siapa-siapa. Habis sudah kita nih. Nah di situ panjang lagi kalau ada wahdaniyah. Kenapa lah? Kita ulangi sedikit. Itu pembukaan aja. Nah sifat, dua sifat aja yaitu mukhalafatul hawadits dan qiyamu ta'ala binafsihi. Hanya dua sifat. Nah itu mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sambil dikit kita bermuzakarah. Kalau tahu, alhamdulillah. Kalau yang tahu belum jawab, enak. Minggu depan jawab dijawab. Kalau yang ada belum tahu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah meminta yang berulang. Jadi kita meminta sakit meminta ya Allah Ta'ala belum meminta ya obat bukan ulun, tapi kita berobat ini di dalam hati dunia kita itu berobat bagi orang bukan ya baik ya bola ya itu dia kesalahan lah kira-kira ya sesuai dengan hadis tadi
tidak akan diampuni orang yang beriman di malam nisfu Sya'ban. Pertama, di antaranya yang tidak diampuni adalah orang yang datang berlibur dan percaya dengan pandiran hukum tersebut. Itu pertama, itu untuk hukum sudah itu kenapa didahulukan. Jadi di bawahnya lagi tidak. Bagaimana kalau dia pindah itu sudah datang ke dukun, ke obat lawan dukun, ternyata baik dengan pandiran hukum, dengan obat ke dukun tadi itu. Itu yang pertama, kita berniat yakin kalau memang tidak ada lagi cara untuk menyembuhkan, artinya obat segala macam ini, dokter ini sudah, dokter itu sudah, segala macam, ada lagi situ lagi yang belum, lawan si itu lagi yang belum, lalu kita mencoba datang ke sana, berniat untuk berobat, minta kesembuhan kepada Allah Ta'ala, perantara orang itu. Nah, kecuali ketika sampai di situ kita disuruh untuk menyebutkan Allah, itu yang namanya menyebutkan Allah. Ada pula yang perjanjian. Nah, KPK namanya ikan baik, artinya kita harus jadi bahwasanya yang membaiki itu adalah aku, yang menyembuhkan itu aku, janji kamu. Nah, itu kata boleh. Itu kata boleh haram hukumnya ke situ. Nah, lebih baik kalau orang bahari adalah sakit kita mau kasih tahu. Tuh. Jadi kalaunya setiap sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala, baik itu penyakit, pasti ada obatnya. Karena memang belum ketemu aja. Jadi kayak hukumnya tadi itu, kalau hukumnya dengan niat untuk berobat yang menyembuhkan oleh Allah Ta'ala, perantara orang itu kan obat. Nah, tapi kalau hanya sampai di sana sudah menyalahi sesuatu, itu haram hukumnya. Jadi lebih baik sebenarnya semua kita ke dokter gitu juga. Kita ke dokter, berniat kita datangi dokter, hendak berobat ke dokter. Ya Allah, ulun hendak berobat ke dokter, hendak meminta kesembuhan kepada Engkau ya Allah, perantara dokter tersebut sembuhkanlah engkau. Itu nah, berniat itu datang ke dokter, insyaallah baik kan? Karena apa? Kita yakin bahwasanya yang menyembuhkan Allah Ta'ala bukan dokter tersebut atau obat tersebut. Obat lawan dokter itu hanya perantaraan kesembuhan Allah Ta'ala. Jadi berniat seperti itu namanya kita meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Siapa itu? Di dalam hati banyak, bukan dimuntung. Jangan dimuntung di masyarakat. Dokter, benar. Kayak itu kalau benar. Ingatlah, dokter menyembuhkan Allah Ta'ala. Jangan juga gitu. Nah, hasilnya banyak lahir dokternya kan. Benar baik pada ya dokter. Kalau itu terus dibahas. Kita cukup kita di dalam hati bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter ini hanya perantara. Menurut korban indah itu dianu diketahui orang ya, korban belum diketahui orang silakan itu kan korban ada ya, yang itu korban ya, berarti dia korban maka hukumnya itu hukumnya boleh ada bertanya orang. Kita sudah berniat bahwasanya hanya korban silakan korban atas nama aku. Udah, itu yang diperintah. Yang ketika kita menyembelih itu kan memperjelas bahwasanya hukumannya si A, ini si A. Niat kita sudah menyembelih itu atau apa? Walaupun kita mengarang ada apa? Nah, yang itu supaya memperjelas bahwasanya ya Allah nah, si korbannya si fulan bin si fulan namanya binatang hewan korbannya. Boleh itu. Cuman yang bagusnya itu sambat. Kenapa ini bagian daripada syiar? Bagian daripada syiar Allah Ta'ala bahwasanya ada bapak yang disambat, si anak itu nyumbang naik kamu gila jangan itu. Si anak itu berkorban di kamu gila. Nah, itu. Ada bapak sana yang disebut ya Robin. Kemudian berkorban itu adakah syarat-syarat tertentu yang berkorban itu nah? Nih hewan apakah ada kai dan anjing dan kira adakah? Kalau melihat ada itu kan dikir lah, disuka dia di kembang lah, seperti makan putih. Akan terkira kira-kira kalau yang hukum yang syariat
sebenarnya itu tidak ada kayak mandi itu tidak ada syarat apa itu tidak menjadikan syarat orang yang anak berpaham baik itu hewannya harus mandi dari syaratnya itu hanya perlakuan adat dari para kampung tersebut. Beda kampung yang lain bisa beda juga antara para pelayan itu bisa beda juga. Kalau di Mantapura biasa aja untuk BKM bersama itu sudah. Kalau di Surabaya orang terus amat turunnya musuh atau sebelumnya mulai nih banyak benar apa namanya kenapa hendak malam dimandi ya memang bagus memang disuruh ada disuruh gini hewan-hewan itu hewan pilihlah hewan yang sehat yang bagus ya kan ini pemikirannya yang bagusnya harus dimandiin supaya bagus ya kan itu artinya tidak ada permasalahan itu walaupun kita mengangkat hewan langsung datang sembelih langsung ya apa juga tidak masalah terserah ini lagi anak memperlakukan yang jelas kalau anak membuat ritual seperti itu tidak masalah asal jangan menyalahi syariat ya menyalahi syariat. Kalau menyembelih itu kan harus jahar kah atau tidak mati aja yang menyembelih ini kan tidak mati aja kan bukan harus jahar kan kadang-kadang itu agak baca-baca Cara baca caranya membaca itu istilah kalau membaca itu kadang mesti harus binari. Si anu adanya benar seandainya urusan ada masalah itu penting dia bahwasanya kita punya diniatkannya bahwasanya hewan kurban inilah yang berkurban si A bin si A si A bin si A si A bin si A itu aja diniatkannya bacanya itu ada masalah walaupun ada binari tidak masalah. Nah, jelas bahwa tidak ada permasalahan. Nah, memang di setiap masjid atau itu ketika hewan itu dibawa pasti akan diumumkan gitu. Ini adalah hewan kurban untuk si A bin si A atau hewannya kan gitu. Jadi cuma sebenarnya majalah tinggal berniatkan aja ya Allah karena berniatkannya hewan kurban itu harus sebenarnya harus nama yang disebutkan itu selesai. Banyak penjelasannya. Yang ada kayak yang tidak ada tergantung berbeda ada orang di sini ada orang di lain berbeda ada yang menyembelih ada yang biasanya kita ada ketika datang malamnya anak hewan kita langsung menyembelih tidak ada masalah. Nah, saja yang disampaikan dan bermanfaat bagi kita semua terutama kaum pribadi mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Taala mengampuni dosa kita dosa kedua orang kita dan dosa kita mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita di dunia dan akhirat bagi dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.